Halo, selamat sore Bapak dan Ibu yang berbahagia. Apa kabar nih semuanya? Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam kondisi baik dan sehat ya. Nah, senang sekali pada hari ini saya dapat bertemu dan berbincang kembali bersama Bapak dan Ibu semua. Selamat Hari Guru tahun 2022. Semangat berinovasi mendidik generasi. Nah, di hari kedua ini aku pintar bersama Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia, serta Rumah Guru Bimbingan dan Konseling hadir kembali untuk memeriahkan dan merayakan Hari Guru dalam rangka atau dalam acara Festival Guru Pintar Indonesia. Nah, setelah kemarin kita seru-seruan membahas harapan capaian pendidikan Indonesia, hari ini kita akan membahas cerita guru pintar. Jangan takut bawa perubahan. Nah, kalau kemarin kita sudah ditemani sambutannya gitu, keynote speaker dengan CEO dari Aku Pintar, dengan Ketua Umum dari Aksi, hari ini kita akan dengarkan sedikit sambutan dari Ketua Umum Rumah Guru Bimbingan dan Konseling, yaitu Ibu Ana. Kebetulan Ibu Ana itu dari kemarin di follow up, beliau sedang sibuk-sibuknya. Sekarang apakah sudah hadir? Tidak ada Aku Pintar. Ibu Ana. Terkonfirmasi kalau beliau sedang sibuk, jadi diusahakan. Saya tunggu sebentar. Baik, sepertinya Ibu Ana belum bisa hadir ya pada webinar sore hari ini. Satu sih yang saya ingat kata-kata dari Ibu Ana, jadi setiap kita setelah diskusi, evaluasi gitu, Ibu Ana selalu bilang, Ibu adakah Bu masukannya buat kami gitu. Ibu Ana gak banyak ngomong, beliau cuma bilang, semoga kalian lancaran. Biasanya seperti itu kalau dari Ibu Ana. Nah baik, karena Ibu Ana tidak ada, kita lanjutkan. Nah, Bapak dan Ibu, dalam dunia pendidikan, perubahan adalah hal yang memang harus terjadi. Adanya perkembangan zaman dan orientasi pendidikan yang semakin maju, tentu menuntut kita untuk adaptif dalam membuat inovasi demi sebuah kemajuan. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi pelopor dalam perubahan itu sendiri? Nah, sebelum kita mulai, saya akan membacakan aturan pada webinar kali ini. Yang pertama, peserta wajib untuk menampilkan wajah, videonya on, kemudian mengubah tampilan nama di Zoom dengan format nama _ kota. Kemudian saat berlangsung, peserta wajib untuk mute suara jika tidak dipersilakan berbicara oleh host ataupun moderator. Kemudian nantinya akan ada sesi sharing dan tanya jawab. Di sesi ini silakan Bapak dan Ibu bercerita, bertanya terkait apapun, mumpung ada ahlinya ya, narasumber dan moderator. Nah, kemudian link daftar hadir akan dibagikan di kolom chat 15 menit sebelum kegiatan selesai dan diisi. Saya tekankan lagi, sertifikat hanya akan dibagikan kepada peserta yang telah mengisi link daftar hadir secara lengkap. Dan nggak ketinggalan, seperti hari kemarin, Bapak dan Ibu menginformasikan bahwa akan ada hadiah berupa e-money sebesar 50.000 untuk 3 guru atau 3 peserta webinar yang aktif saat webinar berlangsung. Jadi mari manfaatkan kesempatan ini, Bapak dan Ibu, silakan kita berbincang-bincang ria di hari yang spesial ini. Nah, baik Bapak dan Ibu, untuk kegiatan pada sore hari ini akan dimoderatori oleh Bapak Topari ST. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu, membacakan CV dari beliau. Sudah terlihat? Ini CV dari moderator kita pada sore hari ini, Bapak Topari ST, merupakan guru SMN 1 Pelayan dan tim narasumber APSI Pusat. Beliau ini jenjang pendidikannya S1 Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan pada tahun 2006, kemudian tim pengembang kurikulum SMA Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta mulai dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, Sekretaris IGI Kabupaten Gunung Kidul dari tahun 2016 sampai dengan 2021, dan yang terakhir ada Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Teknologi Informasi IGI Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Beliau juga menerbitkan karya buku. Ada bukunya beliau nih, Merancang Infrastruktur Cloud Computing pada tahun 2013. Itu CV yang bisa saya paparkan dari moderator kita sore hari ini. Selanjutnya, langsung saja kepada Bapak Topari. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mas Robi. Aman ya, Pak ya? Sehat, Bapak? Alhamdulillah, aman. Baik, siap. Waktu dan tempat langsung saya persilahkan, Bapak.
Oke, terima kasih Mas Robi atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memandu jalannya webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada semua peserta webinar pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu, semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, kita senang sekali bahwa hari ini kita bisa berjumpa di forum webinar gitu ya, dan berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian di acara Festival Guru Pintar Indonesia, Cerita Guru Pintar, Jangan Takut Bawa Perubahan. Kali ini saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Charlotte Priyatna MPD. Dan juga sebetulnya hari ini saya ditemani oleh satu narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Erni. Akan tetapi beliau berhalangan hadir karena musibah yang melanda Kabupaten Cianjur. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Ibu Erni cepat diberikan kekuatan gitu ya, tetap diberikan kekuatan dan cepat pulih dari kondisi bencana yang melanda. Kemudian Bapak Ibu, Mas Robi bisa di-share untuk CV Ibu Charlotte. Oke. Bentar, Ibu. Saya akan memperkenalkan dulu kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan kali ini terkait narasumber kita gitu ya, yaitu Ibu Charlotte. Oke. Saya bacakan, nama beliau adalah Ibu Charlotte Priyatna MPD. Beliau merupakan pendidikan beliau S1 Psikologi Pendidikan IKIP Jakarta tahun 87. Kemudian S2 Pendidikan Anak Usia Dini dari Universitas Negeri Jakarta, lulus pada tahun 2012. Kemudian mendirikan Sekolah Atalia yang ada di Tangerang ya pada tahun 1995. Beliau juga sekaligus sebagai Ketua YPK Atalia Hilang tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Berarti masih aktif ya sampai sekarang. Kemudian beliau juga sebagai Ketua Bidang 1 MPK Indonesia dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Dan yang terakhir ini ya, yang menjadi kekuatan kita bahwa beliau sudah 33 tahun nih berkecimpung dalam dunia pendidikan. Sehingga tidak salah ini Mas Robi, Aku Pintar menghadirkan beliau untuk diskusi pada webinar kali ini. Itu. Halo, saya sapa dulu dengan Ibu Charlotte. Halo Ibu Charlotte. Ya, halo Pak Topari. Gimana Ibu Selamat kabarnya? sore. Baik, terima kasih. Sehat ya? Sehat, syukur. Selamat sore Bapak Ibu juga yang sudah hadir di Zoom meeting ini. Kita bersyukur kita bisa bertemu, bisa berbincang-bincang. Saya juga belajar nih Pak Topari. Ya, betul. Jadi masih terus belajar ya. Walaupun sudah 30 tahun lebih di dunia pendidikan, tapi kan anak-anak zaman sekarang sama anak tempo dulu kan berbeda ya. Ya, betul. Iya. Nah, saya ingin memulai diskusi kita Bu Charlotte dari kata atau kalimat terakhir bahwa kondisi atau keadaan anak pendidikan anak zaman sekarang itu berbeda gitu ya. Saya memulai coba dengan satu pertanyaan awal gitu ya, pemantik. Menurut Ibu Charlotte nih, bagaimana keadaan pendidikan Indonesia nih saat ini? Apakah pendidikan kita saat ini itu masih harus akan perubahan atau malah diam sendiri dan stagnan seperti itu? Silahkan Bu Charlotte. Pak Topari, sudah 2,5 tahun nih kita kan melewati masa-masa pandemi ya. Oh, ya, betul. Dan pandemi itu betul-betul mengubah kita semua kan Pak? Ya. Kita tidak menduga ya. Jadi anak-anak belajarnya di rumah, lalu orang tua berubah jadi berfungsi sebagai guru, dan kita melihat guru-guru sekarang jadi canggih ya, mengajar di depan laptop, di depan layar, dengan kemampuan teknologi yang ini guru-guru saya termasuk guru-guru yang sudah senior juga akhirnya juga canggih nih, buat Canva, lalu bikin
PPT, bikin film, bikin apa aja. Nah, itu saja sudah berubah kan, Pak? Iya. Jadi yang tadinya kita mengajar di depan papan tulis, sekarang kan sudah tidak nih, ya. Walaupun sekarang anak-anak sudah hadir on-site di kelas, tetapi polanya sudah berubah. Sudah tidak bisa satu arah, tetapi sudah dengan diskusi, ya. Kemudian sekarang anak lebih fasih. Mereka lebih tahu dari Google. Jadi apapun sebetulnya kalau kita kasih pengetahuan, mereka tinggal cek di Google. Jadi memang ada beberapa perubahan nih, Pak. Saya coba share screen ya, Pak Topari ya. Kita biar lebih detail ya, Bu ya. Iya. Keadaan pendidikan di negara kita itu sebetulnya seperti apa? Iya. Dan saya pikir perubahan itu bukan hanya di negara kita nih, kelihatannya di seluruh dunia nih, Pak. Karena memang sebelumnya kan Menteri Pendidikan Mas Nadiem mengatakan soal kurikulum merdeka ya, bertepatan sekali dengan kondisi kita. Jadi apa yang berubah dari masa lalu ke masa depan? Jadi memang kalau kita lihat ya, kalau kita mencontoh ya, masa lalu itu pendidikan di abad 20. Adanya ruang kelas, ya, guru mengajar, murid mendengar, mencatat, ya. Dulu tuh kita kenal ada namanya CBSA ya, cara belajar siswa aktif, ya. Tapi sering diplesetkan menjadi catat buku sampai habis, ya. Jadi pola yang di mana guru menjadi sosok yang ditakuti, sosok yang dihormati. Nah, kemudian murid ya duduk, mendengar, taat, patuh. Itu menjadi pola dari tahun ke tahun. Jadi saya pun produk dari guru yang coba dengarkan saya. Ya, kalian dengarkan saya. Ini beda dengan abad 21. Abad 21 bukan lagi murid yang mendengarkan kita guru, tapi kita guru yang mendengarkan murid. Jadi sekarang generasi ini, generasi yang mengatakan, dengarkan saya. Jadi dengarkan sayanya bukan saya dari si guru, sayanya dari si murid. Kenapa? Karena kita perlu membangun relasi dengan siswa. Sekarang kalau kita tidak menjangkau siswa, kita nggak bisa mengubah dia. Ini saya mendapati banyak masalah setelah pandemi ini. Ini bagaimana anak-anak stres. Itu mulai dari yang TK, yang SD, yang SMP, belum lagi yang kecanduan game. Wah, anak yang sudah nggak peduli, ya diberi tugas. Ada satu semester ya, bisa ada satu anak-anak pintar sekali. Dia mungkin kalau di ranking gitu dia masuk dalam 5 besar. Tapi dia 81 tugas tidak disubmit. Ini bukan anak bodoh, bukan anak malas. Tapi terjadi sesuatu. Jadi memang masa depan ini yang abad 21 ini memang unpredictable. Kita nggak bisa menduga nih arahnya kemana. Nanti apalagi dengan adanya artificial intelligence, adanya robot. Robot itu menggantikan guru. Siap nggak kita? Tapi saya harus mengatakan nggak bisa. Robot nggak bisa menggantikan guru. Karena ada satu fungsi yang nggak bisa robot itu miliki. Yaitu sisi apa? Yaitu dari hatinya. Ya, tadi saya terkesan sekali. Saya lupa nih dengan Pak siapa yang dari Jombang. Pak Andik Santoso. Pak siapa Pak? Pak Andik Santoso. Andik Santoso. Iya, luar biasa. Luar biasa sekali. 400.000 sebulan. Iya. Bagaimana hidup buat bensin aja nggak cukup. Lalu apa yang membuat dia terpanggil untuk mengabdi? Nah, hatinya tergerak melihat siapa yang mau ke pedalaman seperti ini. Kalau bukan saya, siapa?
Padahal yang lain juga mungkin melihat yang sama, tapi berespon yang berbeda. Jadi apa yang tidak ada di robot, itu hatinya, hati manusia itu yang tidak ada. Jadi robot itu tetap mesin. Satu waktu saya pergi ke rumah teman, jadi rumah teman tuh dia punya robot ya. Robotnya namanya Alexa. Jadi dia bikin PR. Ini karena di luar negeri ya. Jadi dia bikin PR, dia tanya sama robotnya. Robot, ini kalau ini tambah ini berapa? Robotnya jawab, ya ampun, udah nggak perlu guru les ya, karena ada robot yang menolong. Jadi harus ada sesuatu yang berbeda, karena anak kalau hanya cari pengetahuan, dia bisa bertanya ke robot, dia bisa membuka Google, dia bisa melihat dari manapun sumber pengetahuan. Tapi sumber inspirasi itu harus dari manusia, yaitu guru. Oleh karena guru itu tidak hanya memberikan informasi, tapi guru itu harus transformasi. Jadi guru bukan hanya memberikan informasi. Ini kata information, kan kita ini kan melihat kata in misalnya insecure. Insecure itu kan artinya tidak aman. Jadi kata in itu menjadi negatif. Nah, information, formate itu membentuk ya. Jadi berarti kan tidak membentuk. Information kalau hanya sekedar pengetahuan yang sampai di kepala saja, tidak merubah perilaku, ya artinya informasi itu menjadi sesuatu yang sifatnya mati, tidak hidup. Jadi kalau informasi itu berhasil membuat perubahan, nah disitulah yang namanya fungsi guru, fungsi daripada sebuah relasi murid dan gurunya. Ya. Lalu ada perubahan dari mana lagi? Dulu hafal. Ini kalau di kita belajar ya tentang Bloom ya. Jadi taksonomi Bloom itu yang paling luas sekali itu hafal. Dan ini nih kita dulu ya pakai kita ya. Saya ini lahirnya 60-an nih ya, Pak Topari. Jadi udah lumayan generasi baby boomer nih. Dulu tuh sekolah hafal itu, hafal wali kota, gubernur, itu tuh dulu dihafal tuh, se-Indonesia ya. Dihafalin, kalau hafal sampai teriak-teriak gitu ya, supaya bisa mendengar dan mengingat. Sekarang tidak ada satu pun yang saya ingat ya. Jadi seolah-olah sekolah itu kita apalin aja itu, semua catatan. Nah, kalau sekarang sudah tidak. Yaitu critical thinking, berpikir kritis. Ya, dan ini di dalam taksonomi Bloom adanya di atas ya. Jadi kita tidak lagi kepada area menghafal atau memahami, tapi bagaimana kita bisa berpikir kritis, kita bisa menganalisa, bisa sintesa, bisa mengevaluasi. Lalu dulu dari yang orientasinya kita ngajar klasikal semua murid, sekarang ini kita melihat anak itu berbeda satu dengan yang lain. Jadi pendekatannya juga harus berbeda. Nah, di sini kreativitas guru. Di sinilah fungsi guru ketika dia memahami dan mengenal siswanya satu demi satu. Lalu dulu yang dari buku teks. Jadi semua kan catatan ya, buku, makanya kalau ke sekolah bawa buku banyak gitu ya. Sekarang teknologi. Cukup bawa satu iPad, cukup bawa satu laptopnya, semuanya bukunya ada di situ, catatannya di situ, tugasnya di situ. Nanti akan berbeda sekali. Lalu yang dulunya fokus kepada guru, jadi kalau nggak ada guru, anak nggak bisa belajar. Sekarang fokus kepada siswa. Jadi guru hanya fasilitator. Kalau dulu kita sangat tergantung kepada konten, tapi sekarang justru kepada kemampuan belajar. Kita nggak mau anak menguasai konten, lalu kemudian dia tidak bisa gunakan konten itu. Jadi konten yang dia pelajari atau isi materi yang dia pelajari justru untuk dipraktekkan
justru untuk bagaimana mengubah, ada perubahan, ada peningkatan. Dan disitulah fungsi pendidikan itu mendapat kita bisa melihat itulah fungsinya. Sebab kalau sekolah hanya membuat anak menghafal, lalu kemudian bisa mengerjakan PR, saya pikir gagal kita sebagai guru. Tapi kita berhasil sebagai guru ketika anak-anak mempraktekkan apa yang dipelajari, ya, dan dia akan menjadi pribadi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kira-kira itu Pak, saya stop share dulu. Pak masih di mute, Pak Topari. Terima kasih Bu Charlotte atas penjelasannya yang luar biasa, detail gitu ya. Prinsipnya bahwa perubahan itu nyata gitu ya, perubahan nyata, entah dari sisi gurunya, entah dari sisi siswanya. Dan juga harusnya diikuti juga oleh unsur pendidikan yang lain, dari orang tuanya dan seterusnya gitu ya. Oke Bu Charlotte, kemudian coba kita perdalam lagi ya terkait dengan apa yang tadi kita diskusikan. Dalam sebuah perubahan itu ya, menurut saya itu ada paling tidak hal mendasar nih yang harus kita miliki gitu ya. Salah satunya adalah mindset. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Andik ya, itu menurut saya adalah mindset beliau gitu ya, didukung dengan hati beliau gitu kan. Sehingga menurut Bu Charlotte nih, dan pendidikan yang sudah bersimbung lama, bagaimana sih cara kita menumbuhkan growth mindset gitu ya, yang siap untuk membawa perubahan tadi. Tadi kan ada perubahan dari hafal ke berpikir kritis gitu ya, dari teacher center ke student center dan terusnya. Itu menurut saya akan bisa dilakukan jika growth mindset itu dimiliki oleh semua insan pendidikan, entah itu guru, entah itu siswa, entah itu orang tua. Silahkan Bu Charlotte. Iya, saya kembali share screen ya. Nah, jadi kita akan lihat ya, berubah itu ya, apa sih growth mindset ya? Karena kita mau ngomong perubahan, itu harus ada adaptasi. Ya, kita menyesuaikan, ada adjustment. Dan di dalam adjustment ada flexibility. Saya coba akan menjelaskan ya soal berubah ya, change ya, dan kita tahu perubahan itu pasti karena ada kesempatan ya, ada chance ya. Ini yang dikatakan oleh George Bernard Shaw, progress is impossible without change. Sebuah kemajuan itu mungkin perubahan. Jadi kalau kita mau negara maju, kita mau pendidikan maju, itu harus berubah. Nggak bisa aku sama seperti yang dulu. Ini kita masuk abad 21. Kita semua lahir dan besar di abad 20. Ya, dengan model abad 20. Tapi begitu murid-murid kita, tahun kelahirannya sudah dimulai dengan angka 2. Ya, sudah berbeda. Dia sudah menjadi generasi yang di abad 21 ini lahir dan besar dengan kemajuan teknologi. Di sini dia katakan, and those who cannot change their minds cannot change anything. Mereka yang tidak bisa merubah pikiran mereka, nggak bisa mengubah apapun. Jadi tadi Pak Topari mengatakan gimana nih mindset dasarnya. Nah, pikirannya dulu nih, mau nggak berubah? Kita nggak mungkin perilaku kita berubah tanpa pikiran kita berubah terlebih dulu. Jadi memang dimulai dari pikiran, ya. Jadi kita mesti paham nih, nggak bisa. Kalau zaman dulu murid-murid bisa dibentak. Zaman dulu murid malah dihukum berdiri, pegang telinga, angkat kaki. Wah, murid-murid akan takut. Nah, itu dulu. Sekarang beda. Begitu kita menghukum, pulang dia lapor sama ibunya, sama bapaknya. Besok yang datang kakeknya, neneknya, pengacaranya semua. Ya, sudah beda zaman. Ya, jadi mari ketika kita mau berubah,
ya, kita harus punya kemampuan beradaptasi. Ya, menyesuaikan diri. Intelligence is the ability to adapt to change. Ya. Jadi memang kemampuan beradaptasi itu memang untuk berubah. Ini saya kasih gambar begini loh. Kita ini misalnya ke kutub utara ya. Kan North Pole is here. Nah, atau katakanlah dulunya dia di sini. Kita mau ke kutub utara, mau pakai kebaya, nggak bisa. Mati kedinginan. Kita kalau mau ke kutub utara, pakaian kita puasa tebel-tebelnya. Kita pasti pakai jaket berlapis-lapis. Ya, kita pakai mantel, pakai ini lagi, jaket lagi. Itu aja masih kedinginan. Kita nggak bisa kebayaan di di kutub utara, ya, bisa langsung freeze, beku. Jadi saudara, yang namanya adaptasi, ya, itu adalah sebuah kemampuan. Jadi kemampuan untuk kita berubah, ya, karena kan situasi itu nggak pernah sama, ya. Sebetulnya hidup kita aja berubah kan dari hari ke hari. Saya harus beradaptasi. Baru-baru ini saya jatuh, kepleset, kemudian saya harus digips selama 3 minggu. Saya beradaptasi. Bagaimana dengan satu kaki yang gips, ya, lurus gitu, nggak bisa. Saya harus pakai kursi roda, saya harus pakai tongkat dan sebagainya. Adaptasi itu diperlukan untuk kita mau berubah. Kalau enggak bisa. Nah, jadi di dalam adaptasi itu di kemampuan apa? Flexibility. Fleksibel. Tahu ya fleksibel ya? Fleksibel tuh ya mudah. Maksudnya mudah berubah ya. Nah, contoh daripada fleksibel terhadap masukan-masukan. Kalau kita nggak mau nih, kita kungkung terus pikiran kita merasa paling benar, paling bagus, paling paling pinter. Nah, udah deh. Kalau nggak fleksibel, ketutup semua pikiran kita. Nah, kita harus terbuka. Oh iya ya, ada cara yang baru lagi. Oh ternyata murid yang ini bisa nih pakai cara itu. Ya, harus saya ubah. Ya, tidak keras kepala. Ini mohon maaf, saya tidak punya kata yang lebih tepat. Keras kepala itu kan stubborn. Orang yang stubborn, yang keras kepala, itu kalau bahasa Belanda tuh kopeh gitu ya. Ibu saya dulu kalau ngomong kopeh itu tuh keras kepala, mungkin apa? Dibilangnya kepala batu gitu ya. Orang yang sudah kekeh gitu dengan pemikirannya dan tidak mau lihat ada sisi lain. Nah, bisa melihat hal positif di balik perubahan. Karena apa? Memang perubahan tuh kadang membuat orang nggak nyaman, ya. Berubah kan. Sebetulnya kan kalau stuck ya, ya namanya juga sama gitu ya. Pasti orang lebih nyaman. Tapi kalau berubah sesuatu yang memang berbeda, nah itu pasti nggak nyaman. Boleh nggak kita melihat bahwa setiap perubahan pasti ada hal positif. Menghormati mereka yang berotoritas. Kita ini semua punya pimpinan. Kita harus percaya pimpinan kita pasti menginginkan perbaikan atau menginginkan peningkatan, menginginkan hal yang lebih baik. Jadi ketika dia menginginkan ada perubahan, kita jangan reject dulu. Jangan langsung kita rasa, wah ini resisten ya. Ini mau apa sih? Dia nggak tahu. Kita ini jadi guru udah setengah mati. Udah kerjaannya banyak. Mbok ya tolong dimengerti. Ya, ini kok kita malah disuruh ikut ini, suruh ikut itu. Nah, jangan curiga dulu. Ya, pasti ada sesuatu yang baik. Jadi bersedialah ubah rencana. Itu yang namanya fleksibel. Karena kalau kita nggak bersedia berubah atau mengubah rencana, kekeh yang tadi, yaitu artinya kita menutup diri untuk berubah. Nah, apa lawan daripada flexibility? Yaitu resistant. Jadi resistant itu orang yang mengeraskan hati, ya.
Tadi ya hatinya keras ya, semaunya sendiri. Nah ini ciri-cirinya ya. Wong kalau aku mau-maunya kayak gini ya, masih untung aku mau ngajar gitu ya. Saya bisa membayangkan tuh tantangannya Pak Andik ya. Jadi bagaimana mungkin dengan gaji yang sangat minim, perjuangan menuju ke lokasi, lalu orang-orang hanya begini, lah situ kok mau ya? Mungkin curiga, mungkin apa begitu, mungkin boro-boro kasih penghargaan ya, kasih satu apa namanya apresiasi. Sampai tadi Pak Andik mengatakan ya sampai hari ini belum ada perhatian dari pemerintah. Ini ada orang yang mau mengadakan perubahan di desa itu, di pedalaman itu. Tapi ya, bukan mau-maunya sendiri. Kalau mau-maunya sendiri mah udah nggak dikerjakan proyek ini. Ya, tapi orang yang resisten, ya sudah memang kayak gitu ya mau diapain lagi gitu ya. Kita orang yang resisten. Lalu tidak mau menundukkan diri. Ya. Nah, oke, sampai di situ dulu. Saya stop share, kembali kepada Pak Topari. Oke, Bu Charlotte, saya ingin mengelaborasi dari apa yang Bu Charlotte sampaikan. Tapi saya kontekskan dengan tema kita, judul kita itu cerita guru pintar, jangan takut bahwa perubahan. Tadi perubahan itu kan ada definisinya bahwa perubahan itu kecerdasan. Ya. Bahwa yang namanya cerdas itu ya, dia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan gitu ya. Kalau kita tarik ke dalam konteks saat ini gitu ya, perubahan di dalam dunia pendidikan itu kan macam-macam. Salah satunya misalkan Merdeka Belajar dengan banyak episodenya gitu ya. Kalau di lapangan saya melihat ini ya, mungkin nanti ini akan dielaborasi juga dengan pertanyaan-pertanyaan dari peserta ya. Pemerintah selaku pihak yang mempunyai otoritas untuk bagaimana menyusun pendidikan ini ke depan supaya menghasilkan generasi-generasi emas, istilahnya adalah generasi-generasi masa depan yang memiliki profil pelajar Pancasila, itu ada beberapa lah mungkin sinisme gitu ya. Kurikulum merdeka, apa itu gitu kan. Nah, ini kan kayak bertolak belakang ya, bahwa otoritas atau pemerintah sudah sedemikian rutin membuat program, salah satunya adalah mungkin adalah implementasi kurikulum merdeka, kemudian didukung dengan guru penggerak dan seterusnya gitu ya. Tetapi di lapangan masih muncul nih, gitu kan, resistensi tadi. Buat apa guru penggerak kayak slow saja atau kayak nggak sibuk aja, gitu kan sudah ngajar seperti ini gitu kan. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini, Bu Charlotte, bagaimana Bu Charlotte memandang? Jadi yang memerintah atau yang berotoritas itu sudah mendirect sedemikian rupa, sudah menciptakan iklim belajar sedemikian rupa, tapi ya masih resisten, masih banyak sambat kalau kita kaitkan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Andik. Ini menarik gitu ya. Benahi niat gitu ya, kemudian kurangi sambat gitu ya, biar hidup kita bermanfaat. Ini menarik. Silahkan Bu, dan juga nanti mohon peserta gitu ya yang hadir bisa silahkan bertanya gitu ya, karena ini materinya sangat bagus, bisa kita kontekskan dengan kondisi saat ini. Silahkan Bu Charlotte. Ya, benar sekali Pak Topari. Di lapangan saya juga menghadapi. Jadi kalau ada perubahan, kita mau menuju perbaikan, resistensi itu pasti ada. Saya pikir itu manusiawi ya. Jadi kan tadi saya sudah katakan, perubahan itu menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi buat mereka yang berada di comfort zone, yang rasa nyaman, ya udah jadi dulu juga kita begini kok. Kalau begini anak-anak kita juga semua juara olimpiade kok, menang sak kecamatan, sak kabupaten. Ya sudah, ngapain ini diganti-ganti lagi? Kita mesti belajar lagi. Udah umur piro ini gitu ya. Nah, jadi reaksi demikian menurut saya kok wajar. Ya, kalau saya memandangnya. Nah, cuma yang wajar ini memang butuh sabar. Kitanya yang menghadapi. Jadi kita harus sabar. Kenapa? Karena dia belum melihat yang kita lihat. Jadi waktu dia belum melihat apa yang dilihat oleh para pemimpin atau pemangku
kebijakan atau otoritas yang ada di atasnya. Nah, inilah gunanya sang pemimpin bagaimana membawa rekan-rekan gurunya ini untuk bisa melihat ke depan. Ini kayak gini loh zaman. Ya. Ini dunia ini udah kayak gini. Kita kalau masih kayak papan tulis pakai kapur, uang kita hidup di zaman batu itu ya balik gitu kan. Nah, sementara nanti bentuk sekolah itu bukan lagi gedung. Sekarang itu sekolah udah bukan gedung. Kita begitu bagaimana melihat LSM itu kan tanpa gedung, tapi sudah sekolah, ya. Bahkan sudah bisa menghasilkan, maksudnya lulusan kuliah enggak? Kuliah, tapi enggak di gedung. Itu kan sudah terjadi Pak selama pandemi ini, ya. Jadi artinya sudah terjadi perubahan yang luar biasa kalau kita guru masih mau tetap kekeh, istilah saya kekeh gitu ya. Bersikeras, ya, kepala batu. Kayaknya kita bakal ketinggalan kereta. Itu aja. Keretanya padahal jalannya sangat cepat gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi ini bagaimana kemampuan pemimpin untuk bisa mengajak guru-guru ini melihat. Nah, ini visioner. Memang harus visi. Oke, berarti titik poinnya gitu, ya, Bu Carot ya. Dari sisi pemerintah harus ada upaya gitu ya. Bagaimana melihat atau menyadarkan para yang belum sadar ini untuk melihat apa yang pemerintah lihat gitu ya. Iya. Atau juga bukan hanya pemerintah lah, kita mungkin ya dari sisi kita yang sudah melihat, oh iya, ini guru penggerak, sekolah penggerak, iya, begitu ya, untuk bisa menularkan. Gitu ya. Oke, ini ada yang sudah raise hand Bu Charlotte, yaitu Pak Wirabuana Teknik. Kita beri kesempatan untuk Pak Wirabuana ya, dan Bu Intan ini kayaknya. Silahkan Pak Wirabuana untuk unmute. Mas Robi bisa dibantu untuk unmute kalau mungkin. Ya, silakan Pak Wirabuana. Sebutkan nama dan asal daerah dan sekolah ya, Pak ya. Oh iya. Terima kasih. Saya menyimak dari apa yang Ibu sampaikan, banyak sekali nilai guna dan nilai manfaatnya, dan ini merupakan satu masukan-masukan yang luar biasa. Ini Bu, saya ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa abad ini sudah mencapai pada puncak keemasan. Buktinya bahwa senjata-senjata berteknologi canggih hari ini saling berlomba tiap-tiap negara, dan itu dipegang dari kecanggihan tersebut tidak melahirkan kedamaian yang sesuai dengan kemajuan. Jadi kalau teknologi maju, perdamaian tentunya harusnya lebih maju gitu. Jadi kemajuan teknologi ini rupanya peperangan terjadi makin canggih, makin terjadi sengketa di mana-mana dengan kecanggihan tersebut gitu. Hanya ada satu literatur yang saya baca, dan literatur ini saya kutip dari Profesor Dr. Kartaprawira, guru besar Unpad, itu mengatakan bahwa di situ beliau menyitir bahwa ada seorang jenderal Amerika yang mengatakan dunia teknologi ini hari ini sudah mencapai pada di mana-mana, tetapi ini tidak dibarengi dengan kemajuan adab, tidak dibarengi dengan kemajuan etika, sehingga dengan peradaban yang tinggi, dengan senjata yang canggih ini akan melahirkan terus peperangan karena dipegang oleh orang-orang yang berjiwa anak-anak. Beliau mengatakan, jenderal itu yang dikutip oleh Pak Rusadi Kartaprawira mengatakan bahwa saat tidak dibangun oleh peradaban ini adalah etika gitu. Jadi kita akan membayangkan bahwa senjata canggih ini jika dibarengi dengan etika, maka akan melahirkan kemakmuran, akan melahirkan perdamaian. Ini di setiap berita, perdamaian gagal, perdamaian tidak dicapai di sana sini, perang sana sini. Hanya ucapan sedikit yang salah melahirkan peperangan, gitu Bu. Jadi saya menanggapi dari pernyataan Ibu, kalau semua berubah,
kalau menurut saya sih ada memang yang harus berubah, tetapi juga ada yang tidak bisa berubah. Contoh, sekarang model pembelajaran anak-anak itu memang harus berubah dalam hal teknologi. Tetapi anak-anak dulu kita bisa melihat lebih banyak manut kepada guru dan orang tua. Hari ini anak-anak didik cenderung memperlakukan guru itu rata dengan dirinya. Bahkan sebahagian, kurang ajar kepada guru, mungkin kepada orang tuanya. Nah, ini ada pola lama yang mesti dipakai untuk merubah ini. Jadi ada sebagian pola lama yang harus dirubah, ada pola lama yang harus dipertahankan. Contoh seperti tadi, etika mengatakan kalian sebagai anak-anak mesti berbakti kepada orang tua, hormatilah gurumu gitu sekarang. Tetapi kalau itu tidak dikaitkan dengan nilai-nilai ketuhanan, itu gersang, Bu. Gersang. Nah, yang hari ini kurang itu adalah semua apa yang terjadi harus dikaitkan dengan nilai ketuhanan. Nah, pengetahuan tentang ketuhanan atau kebiasaan yang sesuatu dikaitkan dengan ketuhanan itu pola lama. Itu rupanya pola ini menurut saya harus tetap dipertahankan. Di sisi lain ada pola-pola yang mesti berubah. Jadi menurut saya sih tidak semua bisa berubah, Bu. Gitu barangkali, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Oh iya, perkenalan. Maaf, tadi nama saya bukan Wirabuana Teknik, itu perusahaan saya. Oh iya. Nama saya Cecep Sukarsa dari Bandung. Oke, terima kasih Pak Cecep. Ya, siap. Luar biasa pertanyaannya. Ya. Bu Charlotte? Ya, saya tanggapi ya Pak. Ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Cecep. Saya setuju 100% dengan Bapak. Jadi, kecanggihan teknologi itu harus dibarengi dengan karakter si manusianya. Tadi kalau Bapak mengatakan etika, peradaban, itu memang sekarang tidak dibarengi justru dengan kemajuan akhlak manusia. Jadi ini kan fungsi si manusianya nih yang memakai teknologinya kan. Yang ada mah teknologi harusnya jadi buat kebaikan, ya, yang ada mah jadi dijadikan senjata, ya. Nah, jadi kenapa karakter itu penting sekali? Kalau zaman dulu tuh ada budi pekerti, ya. Saya setuju Pak, tentu ada yang nggak boleh berubah, yaitu value. Nilai-nilai karakter dan nilai-nilai karakter bangsa kita ya itu sudah tercakup begitu ya di dalam Pancasila itu ya. Nah, itu yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Karena kesatuan bangsa kita nih yang berbeda-beda, yang beragam ya dengan suku-suku, bahasa, bagaimana kita bisa bersatu. Itu diakui tuh oleh negara-negara lain. Karena negara lain mah yang dia satu istilahnya lokasinya juga kecil, bangsanya juga ini tapi perang ya. Nah, kita yang udah beda-beda, udah beda bahasanya, beda tempat tinggalnya, pulaunya, tapi bagaimana Indonesia bisa menyatukan itu menjadi satu kebanggaan kita nih sebagai bangsa Indonesia. Nah, jadi apa yang menjadi peran daripada guru, peran daripada orang tua? Kalau anak saja tadi ya, wah yang penting dia hebat, pintar, tapi akhlak karakternya dan tadi yang disebut ketuhanan, kalau itu tidak dibangun, kita justru sedang membesarkan manusia monster. Dan itu yang justru mengerikan, ya. Karena apa? Karena si manusia ini ya kayak di film-film gitu, Pak. Manusia monster itu kan ya boro-boro ada hatinya gitu kan, yang ada kejam, ingin membinasakan gitu ya. Kalau kita lihat di film-film. Nah, jadi fungsi karakter tadi salah satu contohnya hormat kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua, kepada guru, itu harus dipelihara. Dan memang tidak boleh berubah. Itu saya setuju sekali. Karena nggak mentang-mentang sekarang, lihat ibunya.
Ya boro-boro ya pegang iPad ya, nggak ngerti nih iPad mesti diapain, kirain papan talenan kali ya. Wah, dipakai gitu ya misalnya. Lah, ya memang beda zaman ya, beda zaman. Jadi nggak kurang ajar jadinya kan. Wah, mama bodoh, ibu bodoh, sekolahnya cuma sampai SMA. Nah, ini yang saya pikir sih menjadi tantangan kami ya di sekolah. Ya, karena saya juga melihat generasi yang sekarang ini karena mereka pintar. Ini anak 4 tahun, 5 tahun, aduh canggih sekali. Jadinya sombong. Kalau sudah sombong tuh bahaya sekali ya manusia. Kalau udah sombong, egois, wah itu justru kalau pintar jadi tambah bahaya ya. Terima kasih Pak Cecep ya untuk masukan dan mengingatkan kami ya. Boleh satu lagi Bu, Pak? Ya, boleh. Boleh nggak satu lagi, Pak? Boleh, silakan. Ini Bu, terus terang saja ini lembaga pendidikan kita, menurut saya sih sedang mengalami kiamat gitu. Kiamat itu berarti begini. Berapa banyak guru yang dilaporkan kepada polisi oleh pelajar ataupun orang tua pelajar gitu. Dengan kalau guru itu memang perilakunya di atas kewajaran, bolehlah barangkali begitu walaupun maksudnya baik. Tetapi ada siswa-siswa yang menghebatisir, padahal perilakunya cuma mencubit, cuma menjewer, itu sampai masuk ke kepolisian dan itu berani. Siswa berani seperti itu. Padahal kita dari dulu sudah mengatakan bahwa muliakan gurumu. Bahkan sebagian ajaran mengatakan orang tua itu memberikan cemeti kepada guru. Artinya apa? Dia mau diputihkan, mau dihitamkan, itu tergantung gurunya. Bagaimana kepercayaan orang tua kepada guru. Nah hari ini orang tua pun termakan dengan itulah. Kalau dia tidak cocok dengan sekolah itu, kenapa di sekolah itu, cabut saja atau didik aja sendiri kalau nggak bisa mendidik. Nah, yang dimaksud tadi kiamat pendidikan itu, Bu, saya merasa miris dari teman-teman guru yang dilaporkan kepada polisi dan pihak berwenang pun tidak kritis, tidak pro kepada guru dulu. Langsung mereka dalam beberapa kasus langsung mereka menginterogasi guru dulu, bukan menginterogasi. Nah ini menurut saya ini perlu ada sebuah perubahan, Bu. Jangan sampai guru itu serba salah dalam mengajar. Mengajar itu kan bukan hanya membelai. Sekali lagi mengajar itu tidak hanya membelai, menjewer, memarahi itu juga bagian dari pengajaran. Nah ini perlu ada pembelaan untuk kita dari kaum guru, walaupun di sebagian data ada memang yang guru main di atas batas kewajaran lah, guru juga ada yang tidak beradab gitu. Memang itu tidak bisa ditolerir gitu. Tapi untuk sebagian kasus ada tadi guru sampai merasa ragu untuk mendidik anak kayak gimana, diginiin takut, diginiin dibiarkan dia tetap baung, tetap perilakunya buruk gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Silakan Bu Tara, mungkin ada tanggapan tambahan. Ya. Saya tuh jadi ingat ada yang namanya Pak Op, itu dari Tasikmalaya. Itu kalau nggak salah 2015 ya. Dia itu memotong rambut murid-murid yang rambutnya gondrong. Jadi murid SMP kalau nggak salah. Lalu si anak pulang melapor kepada orang tuanya. Lalu si orang tua datang mencukur gurunya. Jadi gurunya dibalas rupanya. Lalu dilaporkan ke polisi dan itu mungkin 1 tahun atau berapa begitu sempat mendekam. Saya waktu baca berita itu saya miris sekali gitu ya. Ini pasti ya tentu karena ketidakpercayaan orang tua bahwa si guru ini sedang mendidik anaknya. Kan kalau nggak mau pusing, nggak mau repot ya terserah, anakmu ya gondrong, anakmu ya kribo, anakmu apa ya, aku nggak peduli gitu kan. Bisa aja guru nggak mau tahu. Tapi si guru ini kan sedang melakukan disiplin. Si guru ini sedang mendidik. Nah, kalau kamu lagi jadi pelajar sekolah, mbok ya yang rapi, rambutmu mesti dipotong ya, nggak boleh melewati bahu misalnya. Nah, tetapi ketika dia melakukan pendisiplinan ini tidak didukung oleh orang tua, bahkan dilaporkan.
Jadi ini Pak Cecep yang sebetulnya saya itu terus-menerus ketika saya keliling sekolah-sekolah, saya itu memimpikan ya. Sekolah itu adalah sebuah komunitas di mana orang tua dan guru itu bersama-sama bermitra untuk menjadi pendidik bagi anak dan siswa. Kan anaknya ini satu, ya. Satu dia tentu di rumah sebagai anak, di sekolah dia sebagai murid. Nah, yang mendidik kan ada dua pihak, yaitu guru dan orang tua. Jadi guru dan orang tua ini harus bergandengan tangan, harus ya, jangan mentang-mentang si orang tua mengatakan, loh saya sudah bayar mahal. Ya, guru haruslah, ini anak saya nggak mau belajar. Gimana caranya supaya belajar? Nah, kalau seperti itu bukan partnership, bukan kemitraan, ya, tapi dengan transaksional. Nah, ini yang saya berharap sekolah-sekolah, ayo sadar, orang tua bukan customer, orang tua adalah partner, mitra daripada guru. Jadi mari kita ajak orang tua ya. Kenapa saya ini kan selama 20 tahun lebih saya mengajar parenting di sekolah. Dan saya keliling sekolah-sekolah untuk mengajarkan tentang parenting. Nah, saya berharap sekali kita nih guru-guru yang sudah punya bekal. Kan paling tidak waktu kita kuliah pendidikan, kita pasti belajar tentang teori perkembangan anak. Ya. Nah, dari situ ada hal-hal yang bisa kita bagikan. Orang tua nggak ada sekolahnya. Orang tua tahu-tahu punya anak. Dia nggak ngerti teori pendidikan. Dia nggak ngerti teori perkembangan. Nah, jadi kita guru yang lebih paham, kita coba nih mengajarkan kepada orang tua. Sehingga orang tua juga punya pemahaman yang sama. Anak itu harus dididik loh ya. Jangan dibelai-belai tadi ya Pak ya. Jangan dielus-elus aja lah. Nanti kalau besarnya kurang ajar kan impact-nya atau imbasnya kan ke si orang tua juga. Kira-kira begitu ya. Baik. Oke, terima kasih Bu Talat dan Pak Cecep ya. Sungguh luar biasa ini diskusinya. Sampai ini ada yang resen dua resennya. Tapi coba ada yang di chat ini Bu. Yang di chat juga kayaknya ikut menguatkan gitu ya. Misalkan ini dari Bu Yuli Erhina. Beliau mengatakan bahwa kita bersyukur di Indonesia ada kurikulum merdeka, ada profil pelajar Pancasila, gitu ya. Coba kita elaborasikan ya bahwa perubahan yang terjadi, gitu kan, kita harus terima ya dengan hati yang lapang, gitu ya. Entah itu orang tuanya, entah itu gurunya, entah siswanya. Sehingga kalau terjadi apa-apa, yang perlu dikedepankan adalah komunikasi, gitu ya. Komunikasi yang intens antara si orang tua, pihak sekolah, dalam ini mungkin guru, kepala sekolah dan seterusnya, dan juga anaknya. Bahwa dalam proses pembelajaran itu pasti ada pendisiplinan. Ya, bentuknya macam-macam. Kalau tadi Pak Cece bilang masih dalam kewajaran, ya itu masih ditoleransi seperti itu, gitu ya. Kemudian saya coba ambil sebuah kalimat ya, ini dari filsuf yang cukup terkenal, yang sangat terkenal, bukan cukup terkenal, yaitu Aristoteles. Dia mengatakan bahwa mendidik pikiran tanpa mendidik hati itu adalah bukan pendidikan sama sekali. Menurut saya itu sangat relevan dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Cecep tadi. Kemudian di agama kita, mungkin di agama Islam ada satu kalimat yang mengatakan bahwa adab atau etika itu di atas ilmu. Menurut saya dua hal ini bisa menguatkan tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Cecep. Oke, ini kita berikan kesempatan untuk yang raise hand, yaitu Bu Elizabeth ya. Bu Elizabeth, silahkan Bu Elizabeth. Apakah mau tanya? Elizabeth? Iya. Ya, silakan. Iya, berbagi. Terima kasih banyak. Materi yang bagus sekali. Kendala yang memang dihadapi
di dunia pendidikan tidak satunya pemahaman antara guru dan orang tua. Maksudnya pemahaman tidak menyalahkan orang tua secara total, tetapi pemahaman kebanyakan orang tua itu bahwa pendidikan itulah tugas guru yang kalau dilihat secara keseluruhan sebetulnya ya betul yang dikatakan Ibu Syah, dan memang itu yang harus terjadi. Kalau tidak maka akan ada pemahaman seperti itu. Sehingga ada satu yang saya lihat kendala terbesar di sekolah-sekolah sekarang itu adalah banyak anak-anak kita yang broken home, sehingga itu harus menjadi tugas terberat buat guru. Artinya ketika anak-anak itu di rumah, tidak ada lagi orang yang memperhatikan karena ya mungkin orang tuanya berpisah dan seterusnya, sehingga tinggal dengan ya mungkin orang lain yang seharusnya anak-anak itu membutuhkan arahan dan bimbingan orang tua. Memang apa tadi yang disampaikan Ibu Charlotte bahwa ya kendala-kendala itu adalah punya anak tanpa tahu tugas dan fungsi orang tua yang sebenarnya ketika masuk dalam lingkungan menjadi orang tua, oh apa yang harus dilakukan ya terjadi seperti begitu saja. Dan tantangan terbesarnya itu adalah kepada guru. Artinya ya memang tugas guru itu sekaligus juga tugas orang tua, tetapi tugas guru di sekolah hanya beberapa jam saja. Yang terbanyak itu adalah orang tua, dan kalau masyarakat tidak memahami kurikulum kita sudah terbaik, dan kalau saya pemerintah yang sudah memikirkan tentang kurikulum merdeka dan sangat ideal di masyarakat bagi orang tua, bagi guru, sehingga ya kalau ini memang diimplementasikan itu akan hasilnya bagus sekali. Dan ya itu kalau di luar mereka mengatakan oh Indonesia itu bagaimana ya, saya katakan ya itu sekitar lebih kurang 17.000 pulau. Wah besar sekali, harus membutuhkan pengadministrasian yang punya tantangan besar untuk bisa meminimalisir perbedaan-perbedaan yang ada. Saya katakan ya itulah, tetapi sampai sekarang Indonesia masih kokoh berdiri seperti itu. Nah, ini yang mungkin menjadi tantangan besar bagi kita adalah bagaimana supaya kondisi-kondisi yang ada antara orang tua dan guru itu bisa terfasilitasi dengan baik. Jadi kira-kira menurut Ibu Charlotte apa yang harus dilakukan? Apakah guru, apakah orang tua, atau pemerintah, apa yang harus dilakukan dalam menghadapi tantangan ini? Makasih. Silakan Bu Charlotte. Ya, Bu Elizabeth. Apa yang disampaikan oleh Bu Elizabeth? Prinsipnya ya, apa nih yang harus dilakukan? Ya, betul sekali. Sekarang menjadi guru tidak mudah karena tantangannya banyak keluarga-keluarga yang broken home. Ya, jadi sekarang jadi guru sekaligus jadi orang tua. Sama, jadi orang tua sekarang sekaligus jadi guru. Jadi saya juga melihat banyak masalah-masalah keluarga yang berakibat kepada anak.
Jadi mau diberesin anaknya, yang harus diberesin orang tuanya. Jadi kenapa saya juga counseling orang tuanya, saya juga bicara dengan orang tua, mengajar parenting. Saya ingat ada satu pepatah, it takes a village to raise a child. Jadi butuh satu desa untuk membesarkan seorang anak. Ya, kok ini kayaknya lebay banget ya pepatah ini. Betul, ternyata anak itu harus dibesarkan di dalam sebuah sistem. Jadi entah itu sistem keluarga, entah itu sistem sekolah, entah itu sistem negara. Jadi waktunya di sini saya pikir bukan hanya pemerintah, bukan hanya keluarga-keluarga, bukan hanya sekolah-sekolah, kita semua mesti bergandengan tangan menyelamatkan generasi muda ini. Kalau enggak angka mereka yang narkoba itu sekarang semakin tinggi. Dan kita tahu sekarang ini ada serangan yang sangat masif dari kaum LGBT. Ya, jadi kenapa SOGI itu sexual orientation, gender identity. Itu harus mulai diajarkan di sekolah-sekolah. Karena ketika anak broken home, dia bingung nih dengan identitas dirinya. Kenapa dia menjadi transgender, kenapa dia jadi tertarik dengan sesama jenis. Nah, ini dimulai dari keluarga. Jadi kenapa pendidikan keluarga itu penting sekali. Saya sendiri, S2 saya kan PAUD. Dan saya sudah mulai membuat sebuah program. Jadi justru mumpung di PAUD itu, orang tuanya disekolahkan ya quote ya. Maksudnya artinya si orang tua ini memahami ya bagaimana mereka mendidik anak yang masih kecil ini supaya nggak menjadi rusak. Kalau udah rusak di usia remaja dan dewasa, udah sulit sekali dikembalikan. Nah, jadi ayo kita sama-sama ya Bu Elizabeth ya, di peran kita masing-masing, di tempat kita masing-masing kita berjuang. Jadi sekarang bukan hanya mendidik anaknya, tapi juga mendidik orang tuanya. Ya, demi generasi ke depan nanti. Kira-kira itu Pak Topari? Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan respon dari Bu Charlotte. Saya akan melanjutkan pertanyaan ya Bu Charlotte. Kalau saya mulai juga dari apa yang Bu Charlotte sampaikan bahwa sekarang ada perubahan gitu ya. Contohnya guru, ya sekarang jadi orang tua. Orang tua, ya sekarang jadi guru, betul ya. Terkait dengan ini ya, perubahan ini untuk membuat perubahan ya, untuk membuat sebuah perubahan. Kira-kira nih, faktor apa saja sih yang harus kita perhatikan? Terus apakah ada kompas atau guidance gitu ya, yang dapat kita jadikan sebagai pegangan untuk membawa sebuah perubahan itu? Menurut Bu Charlotte gimana ini? Untuk yang resen nanti kita berikan kesempatan. Iya, saya lanjut nih Pak. Jadi memang apa sih yang dibutuhkan ya ketika kita mau melakukan perubahan? Ini satu poin, yaitu apa? Berkorban, ya. Jadi di dalam pengorbanan, baik itu orang tua, baik itu guru, Anda mesti berdedikasi, mesti punya komitmen dan availability. Jadi berkorban ya. Di sini dikatakan there is no change without sacrifice. Nggak ada perubahan tanpa pengorbanan. Wong kita tuh berubah itu kan berarti siap belajar lagi, kemudian kita siap maksudnya mengubah mindset, mengubah cara kita, mengubah apapun itu pasti dibutuhkan pengorbanan. Ya, dikatakan Napoleon Hill, great achievement is usually born of great sacrifice. Ya, di pencapaian yang besar, yang hebat itu seringkali memang dari pengorbanan yang besar. And is never the result of selfishness. Nah, nggak pernah ini hasil daripada sebuah keegoisan. Karena orang egois itu nggak mungkin mau berkorban. Siapa sih yang mau berkorban? Justru karena dia tidak egois. Jadi, guru, orang tua, apa yang dibutuhkan? Dedikasi.
Ya, kalau tadi adaptasi. Sekarang ini harus dedikasi dasarnya, karena dari dedikasi baru kita bisa punya komitmen. Dedication takes sacrifice, ya. If you are really dedicated to something, then nothing can be your distraction. Jika kita sungguh-sungguh berdedikasi terhadap sesuatu, maka nggak ada hal yang membuat kita jadi bisa mengganggu kita, nggak ada. Makanya komitmen itu ya, kita bisa fokus. Kita bisa dengan sepenuh hati. Dan itu yang kita tadi dengar dari Pak Andik. Ya, dia betul-betul mendedikasikan dirinya. Maka dia komitmen, nggak terganggu lah. Wong gajinya 400.000 sak bulan. Lalu dengan komentar-komentar orang lain mungkin mengatakan, lu bodoh kamu, kok kamu mau? Ya kamu toh yang rugi sendiri, kamu kan yang susah sendiri. Itu nggak terganggu. Karena dia punya komitmen bahwa kalau saya didik anak-anak ini satu hari, mereka akan jadi pemimpin, mereka akan jadi orang besar. Dan pengorbanan saya tidak akan sia-sia. Dan dia sudah membuktikan ya, sudah ada hasil daripada didikannya. Jadi availability, ya, availability itu berarti waktu kita menyediakan diri ya. Menyediakan diri itu mendahulukan orang lain di atas jadwal pribadi. Artinya kita mau dibikin repot. Kalau kita mau berkorban tapi nggak mau repot, maaf ya, itu namanya bukan dedikasi. Ya, Bapak Ibu, kita tahu semua ada bencana di Cianjur. Ya, siapa yang kepingin bencana? Ya nggak ada. Tidak ada yang mau bencana. Tapi kalau sudah ada yang bencana, ya kita yang harus mengulurkan tangan. Kita yang harus mau dibikin repot, menolong. Availability. Kita punya kesediaan, ya, karena availability itu berarti kita bersedia gitu ya, bersedia direpotkan. Jadi mari kita cari jalan menolong, bukan justru kita bersembunyi. Ya, bersedia setiap saat dibutuhkan, ya, ready, siap. Senang justru kalau ada kesempatan kita bisa melayani. Wah, kita kalau jadi guru yang punya availability pasti nggak akan hitung-hitungan. Ya, kita pasti dengan segera akan menolong siswa yang punya kesulitan. Ya. Jadi availability, kenapa itu bagian daripada dedikasi? Karena itu siap diganggu. Wow, saya suka nih dengan kalimat siap diganggu. Kalau tadi saya pakai kata bersedia direpotkan. Ya itulah kita guru. Jadi kalau kita guru kita nggak mau repot, kayaknya ya jangan jadi guru gitu kan? Ya. Nah perubahan pasti merepotkan. Perubahan pasti akan membuat kita terganggu nih kenyamanan kita, ya. Jadi apa sih lawan daripada availability? Ya, lawan daripada availability adalah self-centered, egois. Karena orang egois pasti nggak mau ya, nggak mau direpotin, nggak mau diganggu, ya. Orang yang self-centered dia hanya memusatkan perhatian pada kebutuhan dan keinginan diri sendiri. Dia tidak memikirkan orang lain. Dan orang yang self-centered mengharapkan imbalan. Nah, ini dia nih transaksional. Imbalan atas apa yang telah dilakukan atau diberikan kepada orang lain. Karena dia nggak mau rugi, ya. Pokoknya apa yang saya lakukan ini harus dicatat, harus ada balasannya. Dan mengejar kesuksesan sendiri demi ambisi pribadi. Nah, di sini ya, saya pikir ini menjadi dasar daripada sebuah perubahan nih, Pak Topari, ya. Jadi kita harus siap berkorban. Silakan, Pak. Terima kasih Bu Charlotte, menarik ya bahwa banyak faktor gitu ya yang harus kita perhatikan pada saat kita mau melakukan perubahan. Salah satu tadi yang Bu Charlotte sampaikan adalah harus berani berkorban. Ya, harus ada hero di setiap perubahan. Kalau bahasa gampangnya yaitu harus
siap disalah-salah gitu ya. Terus juga ada dedikasi yang menjadi motor komitmen gitu ya dari apa yang kita lakukan. Terkait dengan hal ini ya Bu Charlotte, menurut Bu Charlotte nih, ini kan tantangannya banyak sekali ya, karena zaman sekarang itu ya betul mungkin banyak yang transaksional gitu ya. Mungkin gitu ya, kita bisa melihat lah nanti contoh-contoh di lapangan. Nah, menurut Bu Charlotte, tantangan masa depan ya tentang pendidikan di masa depan dengan minimnya tadi ya orang yang mau berkorban, kemudian mungkin lebih mementingkan ke prestasi diri sendiri daripada prestasi secara komunal gitu ya. Menurut Bu Charlotte ya, bagaimana sih cara gitu ya dari sisi guru maupun dari sisi pelajar untuk mengoptimalkan perannya masing-masing ya dalam membawa perubahan itu, sehingga perubahan yang kompleks itu, yang baik itu gitu ya bisa didukung oleh insan pendidikan, dalam hal ini adalah guru dan pelajar seperti itu. Silahkan Bu Charlotte. Iya, jadi memang tantangan kita ke depan ini besar sekali Pak Topari, karena ketika manusia mengalami shifting, pergeseran. Jadi yang dulu misalnya kita agung-agungkan itu adalah ketika orang itu berakhlak, orang itu berdedikasi, orang itu berkorban. Wah, itu yang kita apa? Yang tadi ya kita bilang hero gitu kan, ya. Sekarang ini kan pergeseran nilai, Pak. Ya. Sekarang nggak dilihat tuh berdedikasi, malah dibilang bodoh kamu, kok kamu nggak mau ke kota, gitu ya. Ini kan maksudnya, misal orang mandang Pak Andik ya, itu Ya, kan orang bilang, lah bodohnya kamu nggak mau di kota, padahal kamu ada kesempatan, kamu bisa malah kamu di kota kamu nyaman, kamu apa? Jadi kita mengalami satu degradasi nilai, value itu, ya. Jadi pengorbanan yang dinilai sesuatu yang mulia tadi, Pak Cecep mengatakan ya, mestinya kan kita memuliakan guru gitu kan, ya, guru yang digugu ditiru, pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya. Tapi kan seolah-olah coba sekarang anak mau jadi guru, komentar orang tuanya apa? Loh halah kamu tuh ya pinter-pinter ya kok mau jadi guru sih? Ya jadi dokter toh ya nak, ya. Ngapain jadi guru? Ya. Lah malah yang disuruh jadi guru yang nggak bisa masuk kemana-mana. Ya udah kamu jadi guru aja ya. Lah bagaimana kalau gurunya nggak pinter gitu kan? Ya untuk bisa mendidik anak-anak siswa. Jadi pergeseran nilai ini Pak yang menurut saya harus kita antisipasi, yang kita harus kembalikan lagi ya menjadi nilai-nilai dasar dari kehidupan kita nih sebagai manusia bermasyarakat. Kembali lagi kepada fungsi kita ini, guru itu fungsinya apa sih? Kalau kita ngebanggain murid yang berprestasi, tapi itu murid sombong, itu murid egois, lalu kemudian kita gadang-gadangkan murid itu ya, wah dikasih apa spanduk ya, dibuatkan spanduk, lulus nilai tertinggi, ada fotonya. Tapi kita tahu perilakunya minim. Di sekolah dia menyendiri, dia tidak berbaur dengan teman-teman, dia egois, dia nggak peduli. Lalu yang seperti inikah value sekolah yang sangat mengagungkan prestasi ketimbang dedikasinya? Mungkin ada murid biasa-biasa, tapi dia berhasil mengumpulkan teman-teman sekelasnya yang kurang-kurang diajarin pulang sekolah ya, kemudian dibantu sama-sama didampingi. Malah kita nggak berikan dia apresiasi. Lah ini sekarang kalau terjadi pergeseran seperti itu, menurut saya tantangan ke depan karena manusia tidak lagi, tujuan pendidikan kan memanusiakan manusia. Jadi tidak kembali kepada natur manusia itu yang harusnya saling tolong-menolong. Bukan saling saling makan-memakan gitu ya. Jadi ayo kita kembali kepada hakikat daripada pendidikan itu sendiri. Ya, kira-kira demikian, Pak. Ya, terima kasih Bu Charlotte. Ini ada dua yang raise hand ya.
kayaknya perlu kita sapa gitu ya. Yang pertama dari Bu Intan nih. Silahkan Bu Intan. Setelah itu kemudian Pak Bayu ya. Silahkan Bu Intan. Oke, terima kasih. Ya, halo Pak. Silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Saya tertarik sekali dan sudah menyimak banyak dari pemaparan pemateri dan juga Bapak juga tadi, bagus banget. Dan yang ingin saya ini curahkan di sini adalah saya tertarik dengan kalimat yang ini, progress is impossible without change. Jadi sesuatu itu akan mungkin terjadi jika adanya perubahan. Nah, terlihat dari yang berubah dari abad ke-21, dari yang pendidikan masa lalu itu yang berorientasi pada siswa. Sedangkan yang pendidikan abad 21 sekarang ini dituntut untuk siswa itu mampu memiliki ada 4 kompetensi, yaitu kreatif, kritis, komunikasi, dan juga kolaborasi. Dan itu diperkuat dengan kurikulum Merdeka Belajar yang sudah mulai diterapkan sekarang. Nah, yang pada implementasi di lapangannya, karena setiap orang itu kan berbeda, setiap daerah itu berbeda, dan setiap orang peserta didiknya berbeda. Saya selama mengajar, saya awalnya memang mengajar di SMA, cuman mencoba di SMP, mencoba di SD, di sekolah dasar. Nah, saya menerapkan tentang keterampilan abad 21 ini ketika mengajar di SD. Ternyata tidak mendukung. Karena apa? Karena karakteristik siswanya itu di kelas 4 misalnya masih ada banyak sekali siswa yang kurang bisa membaca, kurang lancar membacanya. Jadi bagaimana kita menerapkan high order thinking skill itu dengan siswa yang kurang ini. Jadi bagus kurikulum Merdeka itu ada ininya, ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Cuman bagaimana bisa kita fokus ke pendidikan abad 21 itu sehingga ada perubahan di dalam pendidikan yang awalnya teacher center menjadi student center. Itu yang terlihat agak kurang bisa. Tapi saya tetap menerapkan yang student center, cuman kurang bisa berjalan gitu di sekolah tempat saya mengajar, di SD tempat saya mengajar. Itu bagaimana kira-kira Ibu? Silahkan Bu Terlet, prinsipnya bagaimana nih menerapkan pembelajaran abad 21? Iya, ada 4C. Justru kurikulum Merdeka, Bu, itu tidak menekankan bahwa misalnya mingguan, bulanan, itu sudah harus sampai sini. Enggak. Justru kurikulum Merdeka itu 1 tahun dilihatnya. Jadi mungkin di bulan-bulan pertama, kita hanya manteng di situ aja enggak apa-apa. Karena yang mau dicapai itu bukan konten, tapi bagaimana learning skill daripada anak itu. Ya, memang kan berbeda-beda nih diferensiasi tadi ya, di dalam konteks setiap anak, gaya belajar berbeda, laju perkembangannya juga berbeda. Nah, nanti ada metode-metode sebetulnya. Kalau Ibu sekarang ngajar di SD, sebetulnya peer group ya, peer tutor. Peer tutor tuh antar sesama anak saling belajar itu efektif banget, Bu. Ya. Jadi anak mengajar anak, karena rupanya si anak tuh punya cara lain bagaimana temannya juga dia mengerti, kemudian dia bikin temannya mengerti. Banyak model yang diberikan, jadi nggak harus selalu ada di dalam ruang tertutup, maksudnya ruang kotak. Pergi pembelajaran ke daerah. Kalau nggak salah kan Ibu dari Sumbawa ya tadi ya, kalau nggak salah ingat. Ya, ayo Bu, bawa mereka keluar ke alam. Dan alam itu begitu banyak resource yang bisa dipakai untuk pembelajaran. Ya, kearifan lokal. Jadi Bu, ayo kita ini kan tujuannya bagaimana manusia ini nanti akan mandiri. Lalu ketika dia menemukan potensi dirinya, dia akan mengembangkan dirinya. Jadi bukan soal, waduh dia nggak ngapal ya ini ya rumus ini ya, aduh piye nanti aduh.
Saya aja sampai saat ini banyak rumus yang udah saya lupa. Itu dulu kimia, fisika, rumusnya apa yang nggak kepake, ya, karena kan saya masuk ke bidang sosial, ya. Jadi dulu saya mempelajari itu mungkin hanya untuk supaya cara berpikir saya supaya misalnya lebih lebih konstruktif, lebih punya klasifikasi di dalam berpikir. Tapi selebihnya konten itu kan banyak yang kita nggak pakai gitu loh. Nah, jadi Bu jangan menyerah ya. Jadi jangan menganggap ini kok nggak bisa sih anak SD. Coba mungkin Ibu menemukan metode baru, ya. Semangat Bu, semangat. Ya, kadang-kadang kita dibuat wow dengan momen aha momen. Ih, kok anak bisa ya? Kok anak ngerti ya? Kok anak tahu ya? Gitu. Ya, nikmati ya. Oke Bu, cuman ada boleh satu lagi ya Bu? Ya, silakan Bu. Bu Intan, silakan. Oke. Untuk yang pembelajaran dari alam itu sudah pernah dilakukan, pembelajaran sesama teman, tutor sebaya juga pernah dilakukan, cuman permasalahannya adalah memang karakteristik peserta didiknya itu apa istilahnya bawaan kodrat alamnya itu terlahir dari keluarga yang tidak mendukung. Ya. Misalnya kalau di kota-kota besar itu kan anaknya dileskan atau diapakan. Ya. Nah, sementara yang ini orang tuanya banyak yang kayak tidak mendukung dari segi perekonomian. Betul. Dan dari segi progres anaknya gitu, nah Bu. Iya, saya pernah mengajar Bu di Tiom. Tiom itu dari Wamena 3 hari ya kalau jalan kaki, 20 menit kalau naik pesawat. Itu saya ngajar SMP, ya, ngajar SMP. Itu cuman perkalian pembagian nggak bisa, ya, nggak bisa, kurang-kurangan juga nggak bisa SMP, ya. Jadi saya ingat ya waktu itu puluhan tahun yang lalu ya. Ya Bu. Jadi memang rupanya kita masuk kepada satu kondisi ya. Nggak apa-apa Bu, udah mulailah dari situ aja. Jadi kita targetnya tuh nggak usah yang wah ini kan SMP kalau di Jakarta ini SMP mah aduh udah udah asosiasi persamaan apa begitu kan? Nah, ini tambah-tambahan apa kurang-kurangan aja nggak bisa. Jadi memang nggak dapat stimulasi ya mereka ya, tidak ada faktor lingkungan tuh minim sekali kan, keluarga dan sebagainya. Jadi saya juga baca nih punyanya Bu Yuslina ya, bagaimana baca dan menulis saja nggak bisa gitu kan, ya. Tapi mulailah dari situ Bu Intan. Jadi nggak apa-apa dari level itu ya. Jadi kita ambil yang paling rendah sekali kemampuan, kan mungkin kemampuan yang lain kan dia bagus tuh. Misalnya kemampuan mengambil ikan di sungai, wah ya, betul. Gitu kan, wah dia ngambil pohon buah kelapa, wah 2 menit udah langsung naik, buah kelapanya udah berjatuhan. Maksudnya ada skill-skill lain yang mereka juga bagus gitu kan. Jadi kita jangan menyerah ya, Bu Intan. Ya Bu, betul. Kemarin saya P5-nya itu yang buat minyak dari buah kelapa itu jago sekali, dia lincah, ada di aksi nyata. Iya. Ayo Bu Intan, kita gali dari murid-murid kita apa kemampuan-kemampuan mereka ya. Saya ingat waktu saya di Papua, itu anak bisa berdiri di atas sampan ya. Jadi kan kita ada sungai sampan, itu anak bisa berdiri di ujung, punya kemampuan keseimbangannya yang luar biasa ya. Saya kalau berdiri di ujung pasti saya sudah jatuh ke sungai. Jadi rupanya secara alam mereka juga punya adaptasi, potensi yang ya Tuhan karuniakan begitu ya. Berbeda dengan anak kota gitu. Ya. Kemarin saya di P5-nya itu di komentar kok pembelajarannya itu cenderung ke teacher center bilang. Cuman kan bagaimana yang student centernya jika anaknya itu kurang bisa diarahkan nih, masih minim dari segi mencari literaturnya itu nah Bu. Iya. Ya coba pelan-pelan Bu. Ya, Bu. Iya saya juga bingung nih. Iya memang prinsipnya anak ya Bu ya. Kita fokus pada apa yang kekuatan yang dimiliki oleh anak.
Karena kalau tadi ini sebenarnya sejalan ya dengan apa yang tadi Pak Andik sampaikan gitu ya. Kalau kita fokusnya pada kekurangan, ya kita selamanya akan kekurangan. Kalau kita fokusnya pada kelemahan, ya nanti kita ketemunya kelemahan-kelemahan. Jadi kalau di Guru Penggerak sendiri kan ada ya materi tentang bagaimana kita fokus membangun sesuatu dengan fokus meningkatkan kekuatan-kekuatan yang ada. Walaupun kekuatan itu mungkin tidak secara langsung gitu ya. Kalau tadi ini si Bu Intan itu mengatakan tidak bisa membaca, mungkin dengan cara lain ya yang kita kreatifkan gitu ya, kita temukan kemudian malah memacu mereka bisa membaca. Tapi sebetulnya itu bukan materi untuk membaca seperti itu. Seperti itulah gambarannya. Itu ya Bu Intan ya. Terima kasih banyak Bu. Ya. Sekarang Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Ya baik, terima kasih. Yang terhormat Pak Topari, yang terhormat Bu Capri, dan yang terhormat Bu Erni, serta semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suaranya kedengaran jelas ya Pak? Aman Pak, silakan. Nah Bayu, sekarang pakai masker. Ya, aman. 2 lapis. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa tingkat akhir dari PPS S2 Peternakan Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Mohon izin bertanya, ini kan permasalahan tentang kita melihat kalau di masyarakat itu pendidikannya memiliki tingkat paling rendah lah, dan tingkat pengetahuannya juga. Karena kita sudah sadari tahu bahwa pemberdayaan masyarakat sekarang ini belum semuanya mandiri. Dan itu sangat membutuhkan uluran tangan dari kita sebagai mungkin pengajar bagi masyarakat untuk bisa mengajari cara mengolah, cara melakukan sesuatu yang sesuai dengan inovasi yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Hal ini juga sama, kita punya keberadaan bahwa dengan mengandalkan teknologi yang ada, maka masyarakat itu perlu kita ada diskusi atau mungkin ada ruang melalui grup untuk selanjutnya kita membahas tentang persoalan-persoalan yang terjadi. Sama ada hal tersebut kita akan kemukakan melalui inspirasi atau pemantauan langsung. Jadi pertanyaannya seperti ini. Adakah kita sebagai pengajar masyarakat itu dapat mengendalikan, dapat memiliki kemampuan untuk memanajemen masyarakat agar usaha tersebut bisa mandiri. Jadi bisa kita lihat dari pengalaman atau kita bisa lihat dari proses transfer yang terjadi dalam suatu keberagaman. Serta apa saja persiapan kita untuk bisa men-share suatu inovasi yang tentunya dapat memberikan, mungkin bisa dibilang memberikan aspek-aspek penting yang bermakna dan berdampak terhadap kebutuhan masyarakat sekarang. Sehingga tingkat pendidikan yang rendah ini dapat tahu, dapat ingin, dan dapat expert karena hal tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Bayu. Mungkin Bu Talat bisa menanggapi apa yang tadi digelisahkan oleh Pak Bayu. Pak, singkatnya aja Pak Topari. Ya. Mas Bayu ini apa ya? Saya kok masih kurang menangkap secara esensi pertanyaannya. Pak Bayu mungkin bisa dipersingkat inti dari pertanyaannya. Ini kebetulan insya Allah ingin jadi pengamat penyuluh sekaligus akademisi juga di penyuluh dan juga bidang saya di kuliner. Jadi kulinernya peternakan. Jadi itu pertanyaannya itu intinya adalah bagaimana kita itu bisa mengupayakan agar kita ini sebagai kita pendidik untuk masyarakat itu bisa memiliki kemampuan untuk bisa belajar mandiri seperti itu. Serta persiapan apa saja dalam rangka
menyukseskan hal tersebut. Ya, Seperti itu. Apa upaya yang bisa dilakukan supaya kita bisa mandiri ya, seperti itu. Itu Bu Charlotte dalam menghadapi beraneka ragam tantangan yang ada seperti itu. Saya jawabnya singkat aja ya Pak Topari, ya, Mas Bayu. Kita jadi lifelong learners. Kita jadi pembelajar seumur hidup. Bukan lelah lesu letih. Apa? Bukan lelah lesu letih. Bukan. Anemia. Oke. Kata kuncinya berarti itu ya, Bu Charlotte ya. Long life learner, jadi pembelajar sepanjang hayat. Ya. Ya, terima kasih. Nah, itu sama dengan metodenya profil pelajar Pancasila. Ya. Tapi kita adaptasikan ke masyarakat itu dengan bagaimana kita melihat bagaimana masyarakat ini bisa mampu membuat inovasi tersebut dalam kawanan tradisional. Artinya dari tradisional itulah kita dapat melihat bahwa potensi adat dan juga potensi kelestarian itu terjaga dari rongrongan orang-orang yang sekarang ini sedang menguasai investasi tanah adatnya. Contohnya seperti di Papua, di Indonesia itu. Kita sepakat ya. Prinsipnya tadi apa yang disampaikan oleh Bu Charlotte itu adalah kata kunci gitu ya, atau kalimat kunci lah yang bisa dijadikan sebagai jawaban dari apa yang Pak Bayu tanyakan. Kita kembali ke pertanyaan, mungkin nanti yang present akan kita sapa lagi. Kita kembali ke pertanyaan pokok Bu Charlotte. Jadi kalau dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang hadir dan juga dari apa yang disampaikan Bu Charlotte gitu ya, kita melihat bahwa ada tantangan gitu ya, tantangan ke depan gitu ya, sehingga apapun itu harus ditanggapi gitu ya, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, ini terkait dengan daya saing gitu ya. Pendidikan juga harus tumbuh, harus selalu berubah. Untuk apa? Untuk meningkatkan daya saingnya. Lah, dalam menciptakan pendidikan Indonesia yang berdaya saing, ya, menurut Ibu Charlotte nih, apa perubahan jangka pendek maupun jangka panjang yang harus kita lakukan sehingga daya saing itu bisa kita ciptakan dan lestarikan? Silahkan Bu Charlotte. Iya. Saya pikir sebetulnya sebelum kita berpikir secara panjang, kita jangka pendek. Kita melihat nih potensi kita apa, kemampuan kita apa, dari situ. Jadi setiap daerah berbeda, karena tantangan tiap daerah kan berbeda. Jadi ada adat, ada mungkin apa namanya, ya adat istiadat, atau ada kebiasaan, atau ada situasi daerah. Ya, jadi misalnya daerah yang di gunung, itu kan pasti berbeda dengan di pantai. Nah, jadi kita melihat apa yang menjadi modal, ya, menjadi modal, lalu kemudian kita tinggal tambahin bekalnya. Karena perjalanan perubahan ini itu enggak serta-merta seperti mengedipkan mata atau membalikan telapak tangan. Ya, sebuah perubahan pasti menjadi sebuah journey, sebuah perjalanan panjang. Tapi mari kita mulai bergerak. Jadi pergerakan itu yang akan membuat yang lain ikut bergerak. Karena kalau mager, nah ini ada lagunya nih sekarang, mager Pak Topari. Mager tuh malas gerak ya. Jadi kalau udah malas gerak, ya mau bagaimana ada perubahan? Pasti tidak terjadi, wong namanya mager. Jadi memang harus bergerak, ya. Sekalipun itu sedikit, mulailah dari saya. Start with me. Jangan berharap orang lain yang berubah kalau kita nggak berubah. Jadi siapapun Bapak Ibu, baik sebagai guru, sebagai pimpinan di sekolah, kepala sekolah atau apapun, apalagi yang memegang peran kunci ya. Fungsi-fungsi di dalam perubahan ini. Wow, itu kalau kita bergerak, kita akan menggerakkan 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang yang akan terimbas gitu ya untuk kita mengikuti. Kira-kira gitu, Pak. Ini kita mau mengejar waktu karena kita segera selesai. Ya. Terima kasih Bu Charlotte penjelasannya. Tapi saya kok jadi teringat ya dari apa yang disampaikan Pak Cecep.
tadi ya, bahwa ada apa dilema gitu ya, yang terkait dengan akademik, karakter gitu ya. Ada akademiknya bagus tapi karakternya ambruk gitu ya. Nah, terkait dengan hal ini gitu ya. Pendidikan karakter ini juga penting ya, Bu Charlotte ya. Jadi pendidikan karakter juga merupakan target penting yang harus kita perhatikan. Nah, menurut Bu Charlotte nih, perubahan apa sih yang bisa kita lakukan untuk mewadahi dan mengoptimalkan karakter para pelajar? Dan menurut Bu Charlotte, siapa saja nih yang perlu terlibat untuk perubahan ya, untuk mengoptimalkan karakter dari si pelajar ini? Iya. Kan Bu Charlotte. Kita lihat ya, bayi lahir. Bisa nggak kita lihat bayi itu jujur? Bayi itu bertanggung jawab. Bayi itu tertib. Nggak bisa kan? Ya. Jadi memang harus dilakukan pendidikan. Bagaimana dia belajar jujur, dia belajar tanggung jawab, dia belajar untuk rajin, dia belajar untuk rapi, bersih, tertib, dan sebagainya. Siapa nih yang paling bertanggung jawab? Ya pastilah orang tuanya sebagai pendidik utama dan pertama. Sehingga ketika di rumah itu kita ini sekarang sudah mulai disadarkan, nggak mungkin karakter itu bisa diajarkan kalau sudah dewasa, itu lebih sulit. Ya, orang dewasa disuruh ngantri, wih sulitnya minta ampun, semua berebut. Tapi kalau murid TK diajarkan antri, lebih cepat daripada orang tuanya. Jadi ternyata pembelajaran karakter itu sedini mungkin. Karena ibarat tanah lempung ya, itu kalau tanahnya masih mudah dibentuk, pasti gampang membentuknya ketimbang dia sudah jadi keras, harus dihancurkan. Jadi demikian juga dengan karakter. Jadi karakter itu bagaikan tanah liat yang masih lembek gitu ya. Jadi bisa dibentuk apapun, mau dibikin kendi, mau dibikin pot, mau dibuat asbak, mau dibuat apa begitu. Itu ketika mudah dibentuk. Nah, jadi peran orang tua penting, lalu guru. Jadi kalau saya harus katakan, jangan harap nih ya, begini. Kan dari tadi percakapan yang saya boleh lihat kan, gimana nih dengan sekeliling kita nih medsos? Dunia medsos kan luar biasa ya. Kata-kata kasar, gambaran yang tadi saya juga jadi ingat. Kok demi konten ya, itu anak-anak menghadang truk, menghadang bus, itu di jalan tol. Dan demi konten dia, maksudnya nyawanya dikorbankan gitu ya. Ya ada yang meninggal, ada yang ya setengah hidup gitu ya. Ini bagaimana ya pendidikan lewat medsos. Jadi kita tahu nih, kita punya peperangan kan dengan medsos nih. Nah, tapi rumah, sekolah kalau mengambil peran lebih banyak, saya kok yakin ya, itu seperti filter, seperti pagar, ya. Jadi anak-anak kita nggak bablas, ya. Karena apa? Karena apa yang ditanamkan sejak dini, sejak awal, ya, itu pasti akan lebih kuat, ya, tertanam. Kira-kira itu, Pak? Ya, terima kasih Bu Charlotte atas jawaban-jawabannya yang luar biasa dan begitu detail. Kini kayaknya tinggal 3 menit lagi waktu kita ya Bu Charlotte. Bapak Ibu yang sudah raise hand, saya sampaikan terima kasih, dan yang sudah memberi komentar di kolom chat, saya juga sampaikan terima kasih. Alhamdulillah, seru sekali ya Bapak Ibu ya webinar kita hari ini. Sebelum menutup Festival Guru Pintar Indonesia kali ini, saya izinkan kepada Bu Charlotte nih untuk closing statement gitu ya, untuk mengakhiri agenda kita sore hari ini. Ya, bicara perubahan berarti bicara diri kita. Diri kita tiap hari berubah. Berubah makin tua, karena dari hari ini saya sehari lebih tua daripada hari kemarin. Berarti bicara perubahan, bicara pertumbuhan. Jadi kita tahu pertumbuhan tidak bisa di-stop. Karena kita akan tumbuh, kita akan berkembang. Sehingga perubahan mau tidak mau pasti
pasti perubahan terjadi. Jadi ketika kita memutuskan tidak mau berubah, itu pun juga perubahan. Jadi perubahan yang artinya Anda tidak mau berubah. Jadi berubah lebih buruk maksud saya, ya. Jadi perubahan itu kan kita maunya lebih baik ya. Jadi bicara konteks tadi perubahan, harusnya semangat kita adalah berubah. Saya yang hari ini lebih baik dari saya yang kemarin, saya yang besok lebih baik dari saya yang hari ini. Jangan berubah menjadi lebih buruk, tapi berubahlah menjadi lebih baik. Itu saja Pak Topari, terima kasih. Terima kasih Bu Charlotte atas closing statement-nya yang menginspirasi kita. Saya sedikit memberi benang merah gitu ya, bahwa perubahan itu suatu keniscayaan. Bahkan tidak berubah itu sebetulnya adalah perubahan gitu ya. Berubah untuk berubah gitu ya. Dan perubahan itu kalau saya bahasakan adalah sprinton gitu ya. Jadi selalu bergerak dan terus bergerak. Dan ini membutuhkan modal. Dan modal yang paling besar adalah modal dedikasi dan mau berkorban. Dan itu dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita. Karena diri kita lah yang nanti akan bisa menjadi pendorong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter. Karena ilmu tanpa dibarengi dengan karakter itu hanya kosong. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Jika Bapak Ibu masih dirasa kurang gitu ya, kurang puas dengan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini gitu ya, silakan nanti bisa melalui grup Facebook ya. Di Facebook kita ada komunitas guru pintar Indonesia. Silahkan klik di sana, linknya sudah disampaikan oleh panitia. Kemudian nanti bisa diperdalam lagi, gitu ya. Kemudian terima kasih banyak untuk Bu Charlotte atas materi dan pemaparannya yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih juga pada para peserta yang hadir. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi inspirasi dan berkah bagi kita semua, dan khususnya untuk anak-anak kita generasi yang akan datang. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan lagi ke Mas Rofi selaku. Baik, terima kasih Bapak Topari. Bapak dan Ibu semua yang dibahas, semua yang disampaikan, semua didiskusikan, isinya daging semuanya. Jadi saya nggak perlu menambahkan, dan memang nggak tahu mau menambahkan apa karena semuanya isinya daging gitu. Nah, mari kita lawan rasa mager, mari pupuk habit perubahan. Mari kita bergerak, mari kita menjadi penggagas supaya Indonesia ataupun pendidikan Indonesia jadi lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini, Ibu Charlotte Priyatna, untuk Bapak Topari juga selaku moderator yang telah memandu jalannya diskusi, untuk Ibu Yuli Erhidah juga selaku PIC di hari ini, di hari Selasa. Semoga apa yang kita bahas, semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengar dapat menjadi pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Linknya sudah ada di kolom chat. Kami informasikan kembali bahwa hanya Bapak dan Ibu yang mengisi link daftar hadir saja yang nantinya akan mendapatkan sertifikat. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita tiba waktunya untuk membacakan pemenang atau peserta webinar teraktif. Sesuai janji saya di awal, peraturan di awal, bahwa akan ada 3 peserta webinar teraktif yang akan mendapatkan hadiah berupa e-money sebesar 50.000. Saya izin untuk membacakan. Yang pertama ada Bapak Cecep Sukarsa. Yang kedua ada Ibu Elizabeth Sule. Dan yang ketiga ada Ibu Instan Sahmadesti. Nah, jadi bagi Bapak dan Ibu yang tadi namanya saya sebutkan, mohon setelah webinar selesai, menghubungi saya ataupun menghubungi admin lainnya. Untuk nomornya ada di grup ya. Nanti tinggal search di grup, cari admin, dan boleh secara random milih siapa. Nanti akan kami tindak lanjuti. Nah, baik Bapak dan Ibu, sebelum acara ini kita tutup, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk menyalakan kameranya. Saya tunggu 5 detik ya. Baik. Bapak Bayu mana nih? Siap pose? Baik. Saya hitung. 3, 2, 1. Sekali lagi.
3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak. Nah, baik Bapak dan Ibu, berakhirlah webinar kita hari ini. Nantikan webinar selanjutnya pada besok, Rabu 30 November 2022, dengan judul Cerita Guru Pintar Berbagi Semangat Mengajar. Dan pastinya lebih seru daripada hari ini ya. Saya Robiullah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Mari. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.